bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini kita akan membuat tutorial cara melakukan pemisahan queue untuk traffic internet internasional dan traffic ke internet Indonesia atau OpenEXP dan EX. Nah, dan limitasinya menggunakan Q3. Oke, yang pertama jadi topologinya seperti ini. Di sini saya akan memisahkan traffic internasional dan Indonesia atau EX untuk klien non-binding atau klien yang harus memasukkan user dan password hotspot, serta untuk klien yang binding dan untuk klien PPOE nantinya. Dan limitasinya kita akan menggunakan Q3. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama tentu saja kita harus melakukan download nice.rsc yang sudah disediakan oleh mikrotik.co.id. Nah, di sini kita bisa melakukan download secara manual maupun secara otomatis menggunakan script ataupun scheduler. Oke, yang pertama caranya yaitu di sini saya buka dulu untuk file. Di sini belum ada file nice.rsc-nya. Jadi di sini kita akan download secara manual dulu. Saya perlihatkan dulu untuk cara manualnya. Jadi di sini kita tinggal ketikkan /tool fetch. Nah, di sini kenapa kita menggunakan command line di terminal? Karena di Winbox itu tidak ada tools untuk fetch seperti ini. Dan fetch ini hanya bisa digunakan melalui command line terminal ini. Seperti ini. Lalu address. Kita masukkan address dari mikrotik.co.id yaitu exp.mikrotik.co.id. Lalu di sini source path-nya kita masukkan ke dalam file list dari Mikrotik yaitu /download, kemudian nama filenya kita berikan nama filenya saja nice.rsc seperti ini. Karena ini adalah file atau path dari situs exp.mikrotik.co.id, jadi kita pilih di sini /download /nice.rsc-nya sesuai dengan sumber dari exp.mikrotik.co.id-nya seperti ini. Lalu kita pilih, kita masukkan mode dengan HTTP, lalu tanda seperti ini. Dan begitu saya enter, di sini akan muncul nice.rsc. Kita coba. Nah, sini sudah muncul nice.rsc. Nah, berikutnya nice.rsc ini akan kita import agar dapat masuk ke IP firewall, lalu di bagian address list. Nah, di sini address listnya masih kosong. Kita bisa lihat di sini masih kosong. Nah, begitu saya lakukan import, maka di sini akan langsung masuk untuk address list dari nice.rsc tersebut. Import, lalu di sini nice.rsc sesuai dengan nama file yang ada di file list Mikrotik kita. Saya enter. Nah, di sini langsung muncul seperti ini. Nah, ini adalah address list dari internet yang ada di lokal atau yang ada di Indonesia, yaitu EX seperti ini. Oke, nah ini untuk download secara manual. Nah, untuk yang secara otomatisnya kita bisa, saya close dulu yang ini. Kita bisa menggunakan scheduler dan script sehingga file nice.rsc ini akan mengupdate secara otomatis. Caranya kita pilih sistem, lalu di sini scheduler. Nah, tapi sebelumnya pastikan dulu untuk di sistem clock kita itu sudah benar. Nah, di sini saya clocknya masih salah. Harusnya seperti ini. Sini harusnya sudah tanggal 23. Nah, di sini saya pilih time zone sesuai dengan tempat saya, yaitu di Makassar. Oke, salah. Oke, seperti ini. Lalu saya akan jalankan atau saya akan setting untuk SNTP terlebih dahulu. Ini saya enable agar jam dari Mikrotik bisa sesuai.
Oke, ini sudah. Nah, berarti jamnya sudah benar. Sekarang saya tinggal buat di bagian scheduler ini. Sini saya misalnya update nice RSC, saya berikan saja seperti ini. Lalu di sini saya berikan sesuai tanggal mulainya hari ini, tanggal 23. Saya masukkan jamnya, itu misalnya saya ingin agar mengupdate tiap jam 00.00 01. Jadi setiap jam 12 lewat 1 detik tengah malam. Jadi lalu di sini intervalnya saya buat 1 hari. Lalu saya akan copy untuk scriptnya seperti ini. Nah, jadi di sini scriptnya dia akan melakukan remove terhadap file nice.rsc ini, lalu akan melakukan download ulang ke situs dari exp.microtech.co.id dengan nama file nice.rsc juga, lalu akan melakukan import otomatis untuk file nice.rsc ini. Jadi kita apply seperti ini, otomatis ini akan melakukan update tiap jam 12 lewat 1 detik atau tengah malam, dengan interval setiap 1 hari akan langsung diupdate. Nah, di sini misalnya saya coba untuk jalankan. Saya buka untuk IT firewall dulu. Nah, kita akan coba jalankan script ini. Apakah benar-benar mengupdate? Jadi di sini misalnya saya ubah dulu. Kalian di sini tetap 1 hari saja. Di sini saya cuma perlihatkan. Nah, misalnya saya berikan 5 detik. Saya apply. Kita lihat yang terjadi di sini dan yang terjadi di sini. Nah, di sini terhapus, lalu muncul lagi dan kita tunggu di sini hasilnya. Nah, di sini dia akan mengupdate seperti ini. Nah, ini dia mengupdate. Nah, seperti itu. Oke, berarti ini scriptnya sudah berjalan dengan baik. Saya kembalikan intervalnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita nice.rsc-nya akan mengupdate secara otomatis dengan script yang tadi. Nah, setelah kita sudah punya address list seperti ini, berikutnya saya akan menuju dulu ke hotspot. Jadi saya menuju dulu ke hotspot karena kita akan melakukan pemisahan traffic internasional dan IX atau Indonesia untuk klien yang hotspot, yang non-binding ini, yang harus memasukkan username dan password. Nah, di user profile saya buat dulu misalnya di sini user profilnya non-binding saja, saya berikan nama seperti ini. Lalu read limit kosongkan karena kita akan melakukan limitasi di Q3. Jadi kosongkan saja ini. Lalu di incoming packet mark, ini adalah paket mark untuk upload dari client hotspot. Nah, di sini misalnya non-binding in, saya berikan saja seperti ini. Lalu outgoingnya non-binding out seperti ini. Oke, lalu saya apply. Nah, setelah itu di user, saya akan buat dulu usernya. Ketiga, saya arahkan ke user profile yang sudah saya buat. Oke, sekarang saya akan coba login. Nah, pada saat saya login menggunakan user IAZ ini, otomatis di sini akan terbentuk paket mark sesuai dengan yang kita setting di user profile ini. Nah, seperti ini akan terbentuk namanya non-binding in dan non-binding out. Kita coba login. Kalian lihat di sini, pada saat saya oke, langsung di sini akan otomatis seperti ini. Nah, untuk yang pemisahan traffic IX dan internasional, untuk klien hotspot yang non-binding ini, kita hanya akan menggunakan yang non-binding in ini seperti ini. Jadi di sini saya akan buat dulu untuk mangle-nya dengan chain pre-routing, kemudian actionnya saya pilih dulu untuk jam. Saya arahkan jam targetnya ke chain dari hotspot ini. Di sini ada chain hotspot yang terbentuk secara dinamik. Kita pilih hotspot seperti ini, lalu apply.
lalu saya copy lagi. Nah, actionnya masih sama, jam targetnya juga masih sama. Lalu di generalnya kita pilih post routing, apply. Jadi ada dua Mangle yang kita buat, yaitu pre-routing dan post-routing dengan action yang sama, yaitu jam ke chain hotspot kita. Lalu di sini saya buat untuk Mangle-nya untuk menandai traffic dari klien yang non-binding ini. Nah, di sini saya pilih chainnya pre-routing dulu. Pre-routing, lalu di bagian paket marknya kita pilih paket mark yang sudah terbentuk secara dynamic, yaitu non-binding in ini. Nah, di sini kita bisa lihat yang terbentuk secara dynamic ini kan ada new packet mark non binding in. Nah, itu yang kita pilih untuk pasang di sini. Di bagian general pasang di sini. Oke. Lalu ke bagian advance. Nah, di bagian advance pilih destination address list, pilih nice. Nah, jadi untuk yang kalau kita memilih nice ini berarti kita akan menandai traffic dari klien hotspot ini atau yang klien non binding ini untuk terkoneksi ke iX. Jadi nice ini adalah address list dari internet iX atau internet yang ada di Indonesia. Nice seperti ini. Lalu di bagian action kita pilih mark connection, lalu centang pass through. Di sini saya pilih berikan nama non binding, misalnya iX con seperti ini. Kemudian saya apply, lalu saya copy. Nah, di sini masih sama. Oh ya, di sini diubah menjadi INT atau internasional. Lalu di bagian advance, nah di sini kan ada nice. Sebelumnya kita melakukan setting nice. Nah, kalau untuk internasional kita beri di sini tanda seru atau not. Jadi ini adalah untuk yang
Lalu karena di sini download dan kita ini menggunakan pre-routing bukan forward, maka parentnya kita arahkan untuk download itu arahkan ke interface lokal yang mengarah ke klien. Nah, di sini kita bisa lihat di sini Ether2 hotspot dan PPPoE. Ini adalah interface yang mengarah ke klien. Sudah selesai untuk yang klien non binding ini untuk di limit berdasarkan destinationnya, yaitu ke internasional dan juga ke lokal. Nah, sekarang kita akan lakukan pengujian terlebih dahulu untuk yang ke lokal atau yang ke internet Indonesia IX. Sini saya coba buka untuk
berikan semua untuk yang klien yang non binding. Sekarang saya akan buat agar klien ini menjadi klien binding. Tapi sebelum saya buat menjadi klien binding, saya buat dulu untuk mangle-nya. Nah, yang pertama sini saya pilih pre-routing. Lalu di sini source address-nya saya isi address sesuai dengan yang digunakan ke hotspot. Nah, di sini yang digunakan networknya adalah 192.168.10.0 ini /24. Jadi di sini saya ubah source address-nya menjadi 192.168.10.0/24. Lalu di advance-nya kita pilih destination address list-nya nice seperti ini. Nah, di sini kita akan buat yang untuk IX dulu. Jadi di sini kita pilih nice tanpa tanda seru karena kita akan membuat yang untuk IX-nya terlebih dahulu. Lalu di bagian ekstra, agar hanya klien binding saja yang ditandai, maka di bagian ekstra kemudian hotspot kita pilih autentikasi tapi kita beri tanda seru seperti ini. Jadi hanya klien binding yang ditandai oleh mangle ini. Lalu di bagian action kita pilih mark connection. Lalu di sini saya buat misalnya binding ix con seperti ini. Pas through dicentang. Apply, lalu saya copy. Nah, sekarang masih sama untuk di general, masih sama settingannya. Lalu di bagian advance di sini kan sudah ada nice. Kita berikan tanda centang karena kita akan mengarahkan untuk mangle ini ke internasional. Lalu di extra masih sama seperti ini, tidak diubah. Lalu actionnya mark connection, tapi kita buat connection marknya itu di sini ubah ix-nya menjadi int untuk menandai bahwa ini adalah traffic ke internasional. Pas through dicentang seperti ini, kemudian apply. Lalu saya buat di sini pre-routing. Lalu saya pilih connection marknya, saya pilih yang sudah saya buat tadi, yaitu binding ix terlebih dahulu. Lalu actionnya kita pilih mark packet, lalu pass-through-nya jangan dicentang. Lalu di sini misalnya binding ix packet seperti ini. Lalu ini saya copy. Lalu kita buat semuanya masih sama, settingannya masih sama untuk ix, tapi chain-nya kita ubah dari pre-routing menjadi post-routing. Kemudian saya apply. Oke, sekarang saya buat lagi untuk pre-routing tapi untuk yang ke internasional. Kita pilih connection marknya, kita pilih ke binding yang int koneksi, lalu actionnya mark packet, kita pilih pass-through-nya dicentang, kita buat di sini binding ix packet seperti ini. Oh sorry, bukan ix tapi int yang ke internasional. Kemudian kita apply, saya copy lagi. Nah, settingan yang lain masih sama, hanya chain saja yang kita ubah menjadi post routing. Oke, seperti ini. Nah, lalu ini kita harus tempatkan di bagian paling atas. Seperti ini kita tempatkan di bagian atas. Lalu saya buat untuk Q3-nya. Q3 di sini saya misalnya berikan nama saja download binding ix terlebih dahulu. Trennya ke total download juga. Paket mapnya kita pilih ke yang binding ix paket karena ini adalah ix. Lalu qtab-nya misalnya saya pilih saja download default. Soalnya saya ingin agar yang client binding ini prioritasnya lebih tinggi dibandingkan yang non binding. Nah, di sini kan 8 dan 7. Jadi di sini misalnya saya berikan saja 6 agar lebih diprioritaskan. Maksimum limitnya misalnya saya berikan 7
di bagian limitasi yang kelihatan average rate-nya sini. Nah, sekarang yang upload untuk ke iX atau ke kita buat juga untuk angle dari PPPoE ini untuk memisahkan traffic iX dan internasional. Nah, pertama create angle yang baru, lalu pre-routing. Di sini source address-nya tentu saja yang harus sama dengan IP pool yang kita buat untuk PPPoE. Nah, di sini saya berikan saja source address-nya 192.168.12.0/24 agar range dari IP pool PPPoE ini dapat di cover dengan
outputnya di sini kan masih counternya masih nol semua karena memang saya belum connect untuk PPPoE-nya. Nah, di sini saya buat dulu untuk Q3-nya. Ini kita buat Q3 untuk PPPoE ini. Nah, di sini yang pertama PPPoE IX atau saya berikan nama Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Perhatikan yang di sini. Nah, yang muncul traffic atau average rate-nya itu di download PPPoE untuk yang IX atau Indonesia karena memang speed testnya mengarah ke server yang ada
terbukti dan sudah berhasil melakukan pemisahan traffic IX atau Indonesia dan traffic ke internasional, baik download maupun upload untuk klien-klien. Yang pertama untuk klien non-binding atau klien hotspot yang harus memasukkan username dan password. Lalu yang kedua untuk klien binding yang tidak perlu memasukkan username dan password, serta untuk klien PPPoE. Jadi di sini ada 3 klien yang kita pisahkan untuk traffic ke server Indonesia atau server lokal dan juga untuk ke server internasional. Nah, jadi untuk yang server-server lokal itu misalnya ke detik.com, ke bola.net dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang ke server IX atau yang lokal Indonesia. Sedangkan untuk server-server seperti misalnya Facebook, YouTube, Google itu ke internasional. Jadi di sini kita sudah berhasil membagi traffic dari klien-klien baik yang non-binding, binding dan juga PPPoE untuk ke internasional dan ke lokal atau Indonesia, baik download maupun uploadnya. Oke, jadi seperti itu tadi cara untuk memisahkan traffic IX atau Indonesia dan traffic internasional, baik untuk klien binding, klien non-binding dan juga klien PPPoE, baik itu download maupun uploadnya. Oke, demikian tadi tutorial dari Ais Channel. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.